dan mengakhiri dengan cinta pula. Oke. Hmm, pasti ini banyak banget ya buat emak yang gabung di sini nih pasti ya. Ini mungkin semuanya yang udah mau persiapan buat menyapih ya nggak sih? Anak-anaknya mau 2 tahun bener nggak? Atau ada yang masih menyusui atau yang ada yang udah menyapih? Udah pada yang belum menyapih ini udah pada siap buat menyapih belum nih? Kira-kira apa sih ya persiapannya? Gimana caranya untuk menyapih? Terus sebenarnya kita lebih enaknya ini tanya dulu sama narsum kita karena narsum kita ini udah dokter, cantik, ibu yang hebat, pokoknya Wonder Woman. Aku bacain dulu ya. Di mana? Di sini. Oh ya, di sini aku mau share screen dulu ya. Share screen, oke. Kelihatan nggak ya, Mak? Kelihatan, kelihatan kok, Mak. Oke, Dok. Narsum kita pada hari ini itu Dokter Dea Nurmaulidia, IBCLC, ini dokter konsultan laktasi, konselor MPASI juga. Dokter Dea ini pendidikan terakhirnya S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, IBCLC bulan Juni 2023. Pengalaman kerjanya di Smart Pregnancy Clinic Jakarta Selatan pada bulan Desember 2021 sampai Maret 2023, di OMDC Healthcare Jakarta Selatan dari bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023, di RSIA Bina Medika Bintaro Tangsel bulan April sampai dengan sekarang, KMNC NH Nawi Jakarta Selatan dari bulan Juni 2023 Iya. sampai dengan Dari sekarang. lu bilang teman-temannya lihat tuh. Sini. Halo, di Rumah Sakit Brawijaya Tangerang dari bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang. Wow, Dokter Dea Maulidia ini udah kerja di 3 rumah sakit ya. Ini pengalaman sebagai narasumber, ini webinar MPASI bergizi sempurna anti drama bersama Parents Academy Series pada bulan Maret 2023. Kemudian webinar ASI modal awal cerdasnya si kecil bersama RSI Abina Medica Expure BB pada bulan Januari 2023. Lalu ada webinar kupas tuntas problematika pemberian ASI MPASI bersama RSI Bina Medica X Barefoot Almona pada bulan September 2022. Webinar sukses mengasihi bayi sehat, ibu bahagia bersama RSIA Bina Medica X Titan Center di bulan September 2022, dan webinar meningkatkan produksi ASI sebagai persiapan bagi ibu bekerja bersama Ala Nabi bulan Agustus 2022. Dan sekarang di BC Oktober ini Dr. Dea Nurmaulidia ini mengisi tentang Winning with Love, mengawali dengan cinta dan mengakhiri dengan cinta pula. Ini Dokter Dia udah ada di sini belum ya? Oke, aku lanjutkan aja ya. Ini dokter Dia ini adalah dokter konsultan laktasi dan konselor MPASI yang merupakan anggota dari Ikatan Konselor Menyusui. Halo dokter, sudah ada dokter nih di room kita kali ini. Ya, aku lanjutkan baca CV dari dokter Dea Nurmaulidian ya. Terus dokter Dea ini sebagai konsultan laktasi dan konselor MPASI yang merupakan anggota dari Ikatan Konselor Menyusui Indonesia atau IKMI sejak tahun 2022, yang memiliki minat khusus di bidang relaktasi yang merupakan keterampilan khusus untuk membantu bayi yang bingung puting untuk kembali mau pada ibunya. Nah, ini workshop-workshopnya yang Dokter Dea telah ikuti, ada pelatihan konselor menyusui 40 jam di Perinasia.
keren banget nih. Pelatihan manajemen laktasi, pelatihan praktisi laktasi online, terus praktisi laktasi offline, Indonesia Breastfeeding Course for Clinicians atau IBFCC, terus Gold Lactation Online Conference 2022, pelatihan pemberi makanan bayi anak, pelatihan efektif breastfeeding communication for health care providers with cognitive behavior therapy, pelatihan menjadi praktisi laktasi sebagai fasilitator, international board certificate lactation. Banyak banget ya. Ini. Oke. Kita sapa dulu yuk dokternya dulu yuk. Halo dokter. Dokter Dea. Dokter Dea apakah sudah di room? Oh iya sudah. Halo Mbak. Halo Halo. Bunda. Halo dokter. Dokter apa kabar? Alhamdulillah, ini baru sampai rumah kebetulan. Maaf ya agak telat. Ya Pak udah. Ini dokter ini emang ibu sibuk banget ya kerja di 3 rumah sakit ya dok ya dok, di rumah sakit ya apa di klinik juga ya? Iya. Di tempat 3 kerja keren banget. Aku aja di 1 kerja udah pusing banget ini dok. Iya Mbak ya. Oke dok, kegiatan hari-hari biasanya ngapain aja sih dok? Kalau aku hari-hari praktek sih Mbak di 3 tempat itu tadi ya pagi sampai sore biasanya. Ya sambil mengurus anak ya di sela-sela waktu antara praktek gitu bisa pulang dulu ke rumah gitu. Jadi bisa mengurus anak juga. Jadi aku lihat-lihat Instagram dokter ternyata keren banget ya. Besarin 2 anak ya. Luar biasa ini dokter. Oh ya dok, webinar kali kita pada malam ini itu tentang winning with love, mengawali dengan cinta dan mengakhiri dengan cinta pula. Gitu ya dok ya. Dan waktunya ini pemaparan materi dari Dokter Dea sekitar 50 menit kurang lebih, kemudian disusul dengan tanya jawab dari para peserta webinar ini. Kemudian ada pengumuman 2 penanya terbaik nih dok. Jadi buat emak-emak di sini nih yang mau nanya silahkan tanya di kolom chat, tulis nama ibu dan strip nama anak gitu ya. Kemudian bisa kalau misalnya anaknya usia berapa boleh silakan dan pertanyaannya. Dan di sini di akhir nih penutup ini kita jangan malu bertanya ya karena nanti ada door prize dari WC Oktober 2021. Oke, untuk singkat waktu kita persilakan dokter Dea untuk memaparkan materinya. Oke. Silakan dok. Saya share screen atau dari Mbak? Boleh, tunggu deh aku share screen-nya. Oke, gitu deh. Sudah terlihat belum dok? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Terima kasih ya buat kesempatannya untuk diajak berbicara sekedar sharing-sharing aja sih ini ya tentang winning with love atau menyapih dengan cinta bersama dengan saya Dokter Dea. Nah, ini boleh lanjut Mbak. Maaf ini kontennya PDF ya jadi scroll. Ya, boleh agak dikecilin sedikit kali ya Mbak. Terlalu zoom. Nah, ya boleh segitu. Nah, jadi kita juga harus tahu dulu ya, definisi winning with love itu apa sih? Winning with love itu kan artinya kita menyapih dengan cinta. Menyapih itu kan artinya kita menghentikan proses menyusui ya, Mams ya. Jadi biasanya terjadi saat usia bayi mulai dari 2 tahun. Nah, menghentikan proses menyusui itu tidak semudah kelihatannya. Nggak seperti kayak proses kayak ngertiin proses makan atau minum, kayak misalkan kita udah kenyang. Jadi memang agak banyak dramanya nih, Mams. Nah, mengingat prosesnya ini memang banyak
membuang emosi kita, emosional banget ya, kadang kita juga jadi agak nggak tega sama anaknya. Jadi dengan melakukan winning with love, mamah dan adik pasti akan sama-sama happy. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelumnya kita juga akan pahamin dulu nih yang namanya hormon cinta atau hormon ASI, hormon oksitosin gitu. Hormon oksitosin ini kan dia saat menyusui itu sangat berpengaruh ya untuk proses keluarnya ASI dari payudara ke dalam mulutnya bayi. Jadi dia akan membantu merangsang terjadinya kontraksi tadi, dan sekaligus hormon oksitosin kenapa disebut hormon cinta, karena dia akan menimbulkan perasaan happy ke mamahnya. Mamahnya jadi happy, ngerasa aman, ngerasa nyaman, sama-sama adik ngerasa hal yang sama, mamah juga sama. Gitu. Jadi artinya saling memberikan feedback yang positif dengan adanya hormon cinta tadi. Lanjut. Nah, kalau menurut Aimi, winning with love itu artinya sesungguhnya menyapi itu bukan cuma melepaskan bonding ya antara ikatan ibu dengan anak, melainkan membentuk bonding dengan cara berbeda. Karena kan kita nggak mungkin ya selamanya menyusui si kecil dengan dia bertambah besar, nggak mungkin dia terus gelendotan ya menetes sama mama. Jadi kita akan tetap melakukan yang namanya ikatan bonding itu, tapi dengan cara lain. Tapi kita harus menjaganya, karena jangan sampai kita udah berjuang banget nih nyusuin 2 tahun. Tiba-tiba pas menyapi kita melakukannya dengan pemaksaan dan semacamnya. Nanti malah jadi rusak bonding yang udah kita bangun selama ini. Jadi ini tuh tujuannya untuk menjaga ikatan bonding tadi gitu, supaya sama-sama nyaman dan terpelihara. Lanjut. Nah, ini kalau sekedar teori ya. Jadi artinya usia 0 sampai 1 tahun itu kan tahap perkembangan kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Jadi artinya ketika si kecil ini baru lahir ke dunia, dia itu butuh yang namanya pemahaman mengenai kepercayaan tadi gitu. Jadi dengan menyusui bayi secara konsisten, secara benar-benar mamanya tuh hangat, happy, si adik ini, si bayi, pelan-pelan dia belajar memahami yang namanya kepercayaan. Jadi dia percaya sama mamanya. Makanya kan kenapa kalau bayi itu memang dia itu pasti lama-lama bisa bedain kan antara orang tua sama selain orang tua, karena dengan ikatan bonding tadi. Nah, mulai usia 1-3 tahun, ketika dia sudah mendapatkan rasa kepercayaan itu, nah ini fase menyapi bisa dimulai nih. Kadang kan ada juga ya mama yang tiba-tiba hamil, kan jadi terpaksa misalkan di usia 1 tahun harus menyapi. Artinya ini juga bisa menjadi salah satu rentang waktunya. Maka dari waktu inilah biasanya anak itu mengembangkan rasa percaya dengan tahap selanjutnya tadi gitu. Tapi dengan adanya menyapi yang tidak dengan cinta, dikhawatirkan apa yang udah kita bangun selama 1-2 tahun kemarin pas bayi baru lahir jadi sia-sia. Lanjut. Nah, jadi dampak dari menyapi tanpa cinta. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita menyapinya itu kayak misalkan dikasih jamu, dikasih obat-obatan, kayak misalkan betadine, dikasih lipstik gitu kan, atau misalkan ditutupin plester dan hal-hal lainnya supaya anak itu tidak mau menyusu, di situ anak akan merasa patah hati, akan merasa kayak tertolak sama mamahnya. Dan juga misalkan cara yang lebih ekstrim apa? Dititipin ke rumah nenek atau saudara, jadi kayak dipaksa terpisah gitu. Tapi ini judulnya bukan ada urgensi ya, karena kayak emang tujuannya buat nyapi secara memaksa. Kalau seperti ini kan pastinya anak akan merasa ditolak sama orang tuanya gitu. Karena proses menyapi itu nggak cuman berpisahnya si adik sama payudara mama, tapi ya akan berdampak juga ke psikologi si anak tersebut. Lanjut. Nah, jadi ada dampaknya nih kalau kita memaksa menyapi dengan paksaan. Anak akan merasa nggak nyaman, merasa tertolak. Jadi hilang dia trust kepada orang tuanya tadi.
Nah, efek jangka panjangnya ketika dia sudah besar, jadi nggak percaya diri dalam mengambil keputusan. Ternyata segitu ngaruhnya ya dengan menyapih secara paksa gitu. Malah ternyata efeknya ternyata bisa sampai ke jangka panjang juga. Lanjut. Nah, gimana sih proses awal menyapi dengan cinta? Yang pertama, menyapi dengan cinta tuh nggak boleh dilakukan secara mendadak, ya, karena takutnya akan menimbulkan efek buruk kepada si kecil gitu. Karena kan memang menyusui itu bukan hanya memberikan air susu kepada bayi, tapi juga ikatan bonding tadi. Pokoknya prinsipnya perlahan dan jangan mendadak, ya, gitu. Apalagi kalau misalkan menyapinya ini pakai cara dibohongin, ditakut-takutin, dikasih yang pahit-pahit di sekitar payudara, nanti akan menimbulkan hal yang kurang baik. Jadi kenangannya jadi buruk gitu buat si hati si kecil tadi. Lanjut. Nah, gimana sih cara menyapih dengan cinta? Yang pertama, sounding. Sounding tuh kelihatannya kayak sepele ya, Mas. Kita kayak nganggep kayaknya anaknya juga nggak paham deh, masih kecil gitu ya. Tapi ternyata dengan sounding tadi dilakukan dari beberapa minggu, bahkan kalau lebih lama lagi sebulan atau beberapa bulan sebelumnya, itu jauh lebih baik lagi. Coba bicarakan kayak pelan-pelan sampai dia mengerti gitu. Kayak misalkan adik nanti usia 2 tahun ya, misalkan usia 2 tahun tuh 1 bulan lagi. Nanti 1 bulan lagi udah selesai ya nyusunya. Mungkin anak akan bereaksi kayak nggak mau dan macamnya. Tapi ketika udah waktunya, ketika dia sudah sama-sama siap, mamah juga pastikan ya, mamahnya sendiri harus siap. Jangan sampai mamahnya kayak ngerasa masih belum tega ngelakuinnya. Jadi ya memang nanti akan sulit kalau kitanya sendiri sebagai orang tua belum siap melakukannya. Lanjut. Nah, kemudian tidak menawarkan dan tidak pula menolak ya Bunda. Jadi saat anak meminta, boleh kita menyusui. Ini kan kita lagi step pelan-pelan menuju ke fase menyapih ya, Mams. Artinya kalau dia minta, kita kasih. Tapi kita jangan menawarkan pas dianya lagi nggak minta, gitu. Pelan-pelan dikurangin juga frekuensinya, seperti itu. Dan kalau bisa malah mama bisa juga pakai baju yang agak sulit, bukan yang tipe busui yang gampang sleting langsung dibuka. Jadi kayak bayi tuh dikasih waktu tunggu ya nak, misalkan kayak agak ditahan-tahan dulu. Jadi hal tersebut bisa menjadi salah satu opsi juga. Jadi jangan pakai baju yang terlalu mudah untuk menyusui, istilahnya seperti itu. Lanjut. Terus bisa juga dengan mengalihkan kegiatan lainnya. Jadi cari aktivitas di rumah yang bisa menggantikan waktu menyusu. Misalnya baca buku, ya, buku cerita sebelum tidur. Bila sebelumnya anak suka menyusu di waktu ini. Gitu. Lanjut. Bisa juga dengan hal lainnya. Misalkan kalau dia minta nyusu, kita coba tawarin dengan misalkan ya susu lain. Kalau misalkan udah di atas 1 tahun ya, kita bisa kasih UHT gitu. Kita kasih cemilan biar dia kenyang. Jadi kasih jarak waktu beberapa hari sebelum menerapkan ini juga. Pelan-pelan ditawarkan. Pokoknya kalau menjelang mau tidur, pastikan bayi itu dibikin kenyang dulu, Bunda. Karena biasanya bayi itu kalau lapar kan kebangun tengah malam buat minta nyusu. Nah, ini kalau dia kenyang, pasti dia tidak akan bangun tengah malam nih untuk minta. Gitu. Lanjut. Terus, ya tadi seperti yang udah dijelasin, jangan langsung menyusui si kecil ketika dia minta. Jadi kayak kita bisa, nanti dulu ya, tunggu sebentar ya. Mungkin salah satu tipsnya tadi, pakai baju yang bukan busui friendly jatuhnya ya, kayak agak rumit gitu untuk membukanya. Itu bisa menjadi salah satu opsi pilihan juga. Lanjut. Nah, ini yang paling sering nih. Jangan membohongi anak supaya berhenti menyusu dengan pakai lipstik, brotowali, atau obat merah untuk mewarnai payudara supaya anaknya jadi takut nggak mau nyusu. Kita tuh usahakan harus bikin anak tuh senyaman mungkin ketika disapih. Pelan-pelan bisa kok, Mah. Maka dari itu sebaiknya ancang-ancang. Kalau memang mama pengen tepat waktu banget ya 2 tahun pas, lakukan ini tuh dari jauh-jauh hari.
Tapi bukan berarti ya, Mah, menyapi itu harus pas 2 tahun juga. Seandainya si anak akan berlebih 2 tahun lebih sekian bulan, itu juga nggak apa-apa. Karena ASI itu tidak ada istilahnya basi atau jadi jelek kualitasnya karena bayinya udah besar. Dia tetap ada manfaat untuk memberikan imunitas kepada si kecil. Bahkan biasanya kalau kita menyapi, itu akan ada drama bayi tiba-tiba jadi suka diare, karena dia sudah tidak mendapatkan imunitas dari ASI tadi. Jadi kita harus berjuang tuh dari makanan dia yang lebih berkualitas, kasih vitamin tambahan seperti itu ketika nanti sudah disapi. Lanjut. Terus karena kita ngerasa, aduh aku takut nih kalau aku lepas menyapi, kalau aku lepas nyusuin, nanti gimana aku tetap deket sama anak aku gitu. Nah, mama harus tetap usaha untuk menjaga ikatan bonding tadi. Jadi lebih sering ngajak anak bermain, memeluk, menggendong, mencium, seperti itu. Terus juga kalau bayinya mau tidur, aktivitas seperti membacakan buku sebelum tidur, nyanyiin lagu, pijit bayi, seperti itu bisa dicoba juga. Nah, kalau dia lagi rewel, bisa minta tolong orang lain untuk memberikan makanan tersebut. Kalau misalkan anaknya udah sangat nggak bisa ya kita atur, kita boleh minta tolong papahnya gitu untuk bantu memberikan makanan lain selain ASI tadi. Tapi kalau misalkan kondisinya itu anak lagi sakit, lagi tumgi, otomatis rewel, atau baru pindah tempat, baru pindah rumah, anaknya kan kadang mereka tuh suka nggak langsung beradaptasi, nggak langsung nyaman. Nggak apa-apa dihentikan dulu sementara sampai anak mulai beradaptasi, sampai anak sehat kembali. Lanjut. Nah, tapi kita kan juga kadang ada ya penyebab kita tiba-tiba jadi menyapi anak secara mendadak. Biasanya apa sih penyebabnya? Misalkan bundanya sakit dan dia lagi konsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan untuk menyusui misalkan, jadi terpaksa disapi. Atau bunda memiliki masalah berkepanjangan yang nggak bisa segera ditangani kayak mastitis, nyeri puting, tapi mamahnya udah sangat nggak bisa gitu menyusui saking kesakitannya, jadi tiba-tiba nyapi mendadak. Atau hamil lagi, kesundulan, atau kembali bekerja, terus juga nggak bisa melakukan manajemen laktasi yang baik, jadi akhirnya produksi ASI-nya habis, stop, dan nggak keluar lagi. Atau bundanya stres sampai depresi, dan misalkan nggak didukung sama sekitar, terutama keluarga. Itu bisa menyebabkan bunda tiba-tiba menyapi sebelum waktunya. Lanjut. Nah, ini gejala pada anak yang menandakan bahwa ini tuh disapi terlalu cepat. Biasanya mama tuh payudaranya jadi mendadak bengkak gitu, timbul pembengkakan yang tadinya tidak. Karena kan artinya nggak dikosongin ya gitu. Terus udah gitu nyeri di payudara, mamahnya juga karena pembengkakan tadi jadi sampai demam, nggak nyaman gitu ya. Anaknya juga jadi sering rewel karena mendadak gitu, artinya terlalu mendadak menghentikan penyapihan tadi. Dan juga dia masih sering terbangun di malam hari karena mama belum melakukan kegiatan sebelum tidur tadi, kayak misalkan memastikan adik sudah kenyang dulu gitu. Lanjut. Jadi menyapi itu sebenarnya bukan cuma urusan anak udah nggak lagi nyusuin sama kita, tapi gimana anak itu juga bisa dilepas jadi manusia yang mandiri. Jadi bukan cuma masalah nenen atau nggak nenen ya, tapi dia siap atau enggak nih kalau misalkan tidak tergantung sama ibunya. Itu, sekian. Ya, terima kasih dokter atas pemaparannya. Ini jadi kita itu tega nggak tega ya dok ya, mau menyapi ini ya dok ya. Kayak ada yang bilang proses menyapi ini proses pertama kali anak patah hati. Pernah dengar nggak ya dok? Oh. Aku pernah dengar itu. Jadi
anak pertamaku kan waktu pas mau menyapih itu bilangnya ini anaknya baru pertama kali menyapih ya gitu. Terus ini anaknya baru patah hati ini dibilangin gitu. Oke, kita ada pertanyaan nggak ya nih di kolom chat ya. Silakan Mama ini yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat ya. Waduh, langsung panjang. Oke. Langsung panjang nih dok. Pertanyaan dari Mak Umah asal Jakbar. Saya mau bertanya dok, saya kan sekarang lagi mulai menyapih di waktu siang dok. Saya biasanya menyusui waktu dia tidur aja. Nah, saya juga sering sounding dok. Awalnya ketika saya bilang, adik sudah besar ya, sudah tidak nyusu lagi. Awalnya dia nggak mau dok untuk nyusu, tapi beberapa saat kemudian malah nangis. Buka baju sambil nangis-nangis dok. Terus gitu ya. Kadang nggak saya kasih, tapi kadang nggak tega dengan anak nangis. Kadang juga saya kasih karena anaknya nangisnya udah sesegukan gitu. Nah, salah nggak ya dok cara saya? Apakah saya tetap kasih aja dok ketika anaknya nangis? Terima kasih dokter. Oke, Mam. Jadi percaya nggak percaya, saya juga pernah ngalamin hal yang sama nih, kayak Mamsnya juga nih. Jadi memang anak itu ketika menjelang benar-benar mau fase nyapih 2 tahun ke atas, itu lebih nemplok daripada sebelumnya. Yang tadinya tuh kayak ya udah netek tuh biasa, tiba-tiba jadi rewel banget, Mams. Itu memang rata-rata kayak gitu kali ya semua anak ya. Udah tahu gitu, oh ini bentar lagi mau selesai, jadi makin makin lekat sama mamahnya. Tapi memang inilah kenapa dibilang tadi menyapi dengan cinta tuh harus ada ancang-ancang, Mam. Nggak boleh mendadak. Emang sulit ya, tapi karena Mama untungnya udah dari jauh-jauh hari udah sounding. Makanya dari itu dia sadar ini udah semakin dekat waktunya, jadi dia berubah jadi lebih apa namanya pengen deket terus sama mamahnya. Tapi memang prinsipnya itu ketika anak minta kita kan nggak boleh nolak juga. Tapi kalau dia nggak minta ya jangan kita tawarin. Jadi misalkan nih Mah ya, pas mau tidur siang, dia nggak minta, tapi dia kucek-kucek mata, terus mama gendong-gendong dia tidur, ya udah Mah nggak usah disusuin. Jadi nguranginnya coba dari siang dulu tuh misalkan. Kita ajak main sampai capek banget gitu ya, ajak lari-lari, ajak baca buku, ajak main-mainannya. Terus menjelang waktu tidur, selama dianya masih belum minta gitu ya, mama coba timang-timang dulu, gendong-gendong dulu, sampai disusuhin. Kadang dia nanti akan tidur sendiri, Mams. Nah, jadi kita mulai kurangin frekuensi misal di siang hari dulu. Nanti siang berhasil, ke malam. Kalau ke malam tipsnya karena tidurnya lebih panjang, dia harus dibikin lebih kenyang. Ya, jadi kasih cemilan. Sebelum tidur nih, misal tidurnya jam 8, jam 6 coba dikasih cemilan dulu gitu. Atau ditawarkan susu lain gitu. Jadi pastikan dia kenyang ketika mau tidur. Tapi jangan terlalu mepet banget juga sama waktu mau tidur. Biasanya kalau terlalu kenyang pas mau tidur, tengah malam kebangun karena sakit perut. Bisa juga gitu. Atau ya nggak apa-apa makan jam 6, terus ya untuk mencegah dia tiba-tiba kebangun karena perutnya sakit, mama bisa pelan-pelan pijat perut bayi. Jadi belajar gimana cara pijat bayi biar ngebantu pencernaannya itu lebih lancar gitu ya. Nah, jadi biasanya itu bayi akan lebih tenang, nggak gampang nangis. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu tips menyapih dengan melakukan pijat bayi. Bayinya jadi lebih tenang dan nggak rewel. Kalau udah mulai ke fase menyapih itu memang rewelnya karena sakit perut itu tadi, Mams, biasanya. Gitu. Jadi yang Mama lakukan udah benar, cuman mungkin ya itu untuk siang hari coba Mama eh, nggak tawarkan. Kalau dianya nggak minta, walaupun misalkan ini udah jadi kebiasaan Mama nih, tiap mau tidur siang dikasih, coba bener-bener nggak dikasih gitu kalau dia nggak minta. Sampai dia bener-bener dia yang minta gitu, Mas. Coba ditidurkan dalam keadaan digendong gitu. Kalau udah berhasil, nanti lanjut ke step selanjutnya yang di malam hari. Gitu. Ini udah ada pertanyaan lagi dok nih dari Ida. Malam dokter. Sebelumnya terima kasih untuk ilmunya. Saya Ida mau tanya dok, sebenarnya kalau ketika masih punya anak dan masih masa menyusui,
Sedangkan ibunya hamil lagi itu masih tetap boleh nyusuin dulu atau langsung perlahan stop menyusui anaknya ya dok? Mohon penjelasnya. Terima kasih. Oke, jadi ini berkaitan sama laktasi juga nih. Jadi kalau istilahnya lagi hamil tapi sedang menyusui, selama mamahnya diperbolehkan sama dokter obgyn untuk menyusui, nggak apa-apa. Nah, apa sih sebelum ke dokter obgyn tanda-tanda yang memang ini jelas nggak apa-apa? Biasanya ya tidak muncul kontraksi mah, tidak muncul flek saat menyusui tadi, baik-baik aja gitu kandungannya. Diperiksa misalkan ya apa namanya muncul flek tuh, terus nanti mama kan bisa USG ngecek apakah kondisi janinnya baik atau tidak. Kalau dokter masih ngasih kesempatan buat menyusu, menurut beliau masih aman, nggak apa-apa mah, karena banyak banget pasien aku hamil 9 bulan menjelang mau lahiran seminggu atau 2 minggu dia baru benar-benar stopnya. Tapi kata dia kalau misalkan nanti bayinya udah keluar mau lanjut lagi, itu juga keputusan dikembalikan ke orang tua karena mungkin bayinya masih terlalu kecil ya, belum 2 tahun gitu. Gitu Mams, jadi nggak apa-apa asalkan kandungannya aman gitu. Kalau emang kandungannya nggak aman, bikin kontraksi terus, pendarahan, jangan dipaksain ya Mams ya, mendingan disapi saja. Pertanyaan ketiga, boleh ya dok ya lanjut ya. Ini jauh-jauh nih dok dari Cirebon. Oh, Terima kasih atas penjelasannya dokter. Saya Karin dari Cirebon. Mau tanya dok, untuk mengantisipasi terbangun di malam hari itu lebih baik dikasih air putih atau cemilan gitu ya dok? Atau nggak apa-apa dikasih susu UHT? Gitu, dok. nah, ini kan tergantung usia ya, Mams ya. Susu UHT itu boleh dikasih kalau anak udah di atas 1 tahun ya. Kalau di bawah 1 tahun kan belum boleh ya. Terus juga biasanya ketika kita mulai disapi, anak yang tadinya nggak pernah diare nih, nanti tiba-tiba jadi diare tuh karena kita ngenalin susu. Kan ada ya anak yang ternyata nggak cocok begitu kenal susu laktosa gitu. Nah itu eh, prefer mungkin air putih sih. Air putih, kalau untuk mencegah dia terbangun itu tadi, pastikan dia kenyang, kasih cemilannya sebelum tidur, jadi bukan pas dia bangun, mah. Kan repot ya, bangun tengah malam ngasih cemilan, keburu nangis anaknya, ya kan? Mendingan dikasih cemilannya tuh sebelum tidur. Misalkan 2 jam deh, jangan terlalu mepet pas mau tidur, karena malah nggak bisa tidur. Bayi kalau kekenyangan juga jadi lebih aktif, energinya tuh kayak masih penuh gitu istilahnya. Gitu. Jadi misalkan 2 jam sebelum mau tidur, kasih cemilan sambil dia bermain, sambil dia puas, baru tidurkan pelan-pelan sambil digendong. Nanti kalau dia intinya gini, bayi itu kalau dia habis baterainya pasti tidur kok. Makanya kita yang harus meluangkan waktu lebih untuk ngajak dia bermain gitu sebelum dia tidur. Jadi dia memang akan capek. Tapi capeknya itu kan kenyang, jadi pasti akan berkurang tuh dia terbangun di malam harinya karena kita bikin kenyang dulu gitu. Ini kayaknya masih banyak pertanyaannya dok. Dokter mau berapa pertanyaan lagi nih dok? Bebas. Selama waktunya masih cukup, nggak apa-apa, masih setengah depan. Masih lanjut ya dok ya. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya dari Ratna. Mau tanya dok, sebenarnya ada nggak ya dokter efek secara mental, psikis, dan kesehatan dari si anak akibat menyusui dengan waktu yang lebih lama? Misalnya, ini menyusuinya sampai 3 atau 4 tahun lebih. Gitu. Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oh, mental anak ya. Iya, jadi dia lama ya dok, saat usia anaknya udah 3 tahun baru menyapi gitu kali ya dok. Oh ya. Jadi memang kalau dibilang menyapi itu sebenarnya kan tidak ada waktu patokan harus banget saklek 2 tahun banget gitu ya, Mam. Cuman kalau kelamaan sampai 4 tahun itu kan jatuhnya lama ya. Ya efeknya anak jadi terlalu menempel sama orang tua, jadi kurang mandiri sih. Seringkali pasien kayak gitu, kalau terlalu lama malah jadi pemalu, anaknya kayak kurang apa ya, berani untuk ketika dia sekolah nanti kelihatan gitu perbedaannya kayak kurang mandiri seperti itu. Jadi ya paling aman tuh ya di antara 2 ke 3 tahun tuh Mam, waktu yang biasanya paling ideal. Tapi memang nggak mesti 2 tahun pas gitu. Kalau dari segi ke mental psikis jatuhnya kali ya. Tapi kalau ke kesehatan sebenarnya masih aman.
ASI itu akan tetap memberikan antibodi kepada si kecil. Jadi nggak usah khawatir, antibodinya itu justru dia jadi akan jarang sakit kalau dia masih menyusui. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya dok ya kalau misalnya 3 tahun juga gitu ya dok. Iya, cuman ya itu Pokoknya perkembangannya ya. iya emang ada yang bilang juga kan usia anak 3 tahun ntar kalau misalnya menyusui nanti IQ-nya jadi rendah dibilang kayak gitu. Oh, Itu mitos berarti ya dok ya. gitu sih. Anak udah menyusu 2 tahun aja, itu IQ-nya jauh di atas anak-anak yang nyusunya nggak nyampe 2 tahun. Apalagi kalau lebih. Cuman jatuhnya ke kemandiriannya. Jadi kurang mandiri aja sih gitu. Kadang kan kita ngelihat ya ketika kita masukin anak sekolah ke TK, playgroup, anaknya ini kayak nggak bisa lepas dari orang tua, jadi nggak mandiri gitu. Paling di situ sih, Mam. Jadi kayak nggak mau langsung berbaur sama orang gitu. Paling ke situ Jadi aja efeknya. efeknya sosialisasinya ya dok ya berkurang gitu ya Hmm, dok. Oke, betul. ini pertanyaan selanjutnya dari Mak Ani Bojonggede. Dokter Dia, selamat malam. Mau sedikit cerita nih dok. Jadi anak saya itu kebiasaan kalau lagi sedih, habis jatuh atau tantrum, terus dia selalu pasti minta nenen. Nah, gimana caranya untuk buat ngurangin kebiasaan itu ya? Karena itu susah banget dialihkan dengan yang lain. Gimana dok? Jadi ini kalau misalnya habis nangis anaknya gitu kan, langsung sama ngaduk mamanya sambil minta nenen gitu dok. Gimana cara kurangin kebiasaan itu gitu. Memang seperti itu ya, Mams. Kayak kita semua anak rata-rata sama ya. Biasanya penenangnya itu nenen. Bahkan ya, pengalaman anak saya aja ketika dia udah disapi, beneran dia emang udah nggak mau nyusu. Tapi ketika dia nangis, kita liatin nenen aja, hanya sekedar buat dia megang, dia langsung berhenti nangisnya. Jadi nggak apa-apa, Mams, artinya nanti ketika udah disapi dan dia butuh ketenangan dengan nenen itu, tapi bukan dihisap ya artinya, ya nggak apa-apa. Karena dia kan istilahnya udah bersahabat ya dengan nenen selama 2 tahun, jadi wajar awal-awal tuh drama dulu biasanya, Mams. Gitu. Tapi ya pastikan bukan minta nenennya tadi. Kalau ketika minta nenen sambil dijelasin adik kan udah selesai. Tapi kalau sekedar mau megang kayak mau nyium-nyium bukan ngisap kan ya, itu mah masih toleransi lah ya, masih nggak apa-apa. Wajar lah seperti itu. Karena anak saya juga kayak gitu. Ya kayak penenangnya itu nenen jangan nenen gitu ya dok. Iya, nanti diliatin nenen aja langsung berhenti. Tapi kan yang penting nggak nyusu, nggak nenen, itu nggak apa-apa. Wajar sih semua anak kayaknya rata-rata sama sih ya kayak gitu semua. Iya. Kadang kalau misalnya kita habis pulang kerja gitu kan, kan kalau habis pulang dari luar kan saya pengen mandi kan langsung. Nah udah kelar mandi gitu, buka baju gitu lihat nenen langsung, oh kayak gitu kan ya dok. Kadang anak-anak benar-benar kayak ini kayak penenang kayak apa ya obat obat penenang gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok dari Mak Alin Zia dari Lombok. Wah, jauh, lebih jauh nih dok dari Cirebon. Hmm. Kemarin mencoba menyapi sudah 12 jam, tapi payudara merasa sakit terus. Aku kasih lagi deh, gimana biar nggak sakit ya dok. Terus sekarang kalau minta nenek suka marah-marah, jadi gimana ya dok? Pernah sih dia minta malam itu kenyang, terus bobo sendiri, kemudian bangun malam minta nenek nangis-nangis, masih bingung gimana nih dok. Oke, jadi menyapi itu memang kalau apa ya kita yang benar-benar tadinya 2 jam sekali DBF tiba-tiba stop itu pasti bengkak. Saya juga pernah ngalamin. Jadi solusinya apa? Kita perah tangan, belajar merah ASI sendiri pakai tangan. Jangan dipancing pakai pumping ya, Mams ya. Kalau pakai pumping tambah banyak terus, nggak berhenti-berhenti nanti. Jadi prinsipnya itu payudara kita tuh nggak boleh dikosongin sampai kosong. Kalau mau menurunkan produksi, kita kan udah menyapi, otomatis sudah nggak butuh ASI terlalu banyak. Jadi memang harus dikeluarinnya tuh yang tadinya mungkin mamah 30 menit itu untuk kosongin, ya mungkin 20 menit saja. Ada sisa-sisa, tapi ya misalkan 2 jam sekali, nanti tubuh kita akan bereaksi nurunin ASI-nya. Mungkin wajar banget di awal-awal tiba-tiba jadi mulai bengkak-bengkak, keraba apa namanya benjolan gitu ya. Nah itu Mams bisa belajar pijet sendiri sebenarnya sih nggak usah panggil bidan. Cuman memang pijet laktasi ini
nggak bisa langsung hilang sekejap, Mam. Butuh 3 hari tuh rutin, misalkan 2 kali sehari, pagi sore dipijitnya. Gerakannya tuh cukup kayak di gerakan sirkular gini. Misalkan ada benjolan di sini, gerakan sirkular seperti ini sambil pelan-pelan diurut ke depan, terus memang harus kita keluarin, karena kan itu isinya ASI, jadi harus keluarin sambil perah tangan kayak gini. Gitu. Nanti terus pakai minyak juga biar licin. Jadi artinya ini harus dikeluarkan. Memang biasanya bekas kita tekan-tekan kayak gini masih keraba sakit. Karena kan namanya habis diurut ya, diurut ada benjolan biasanya memang agak sakit. Gitu. Cuman memang harus dirutinin, Mams. Kalau sekali doang ya nggak akan hilang. Makanya bisa 3 hari dan 2 kali sehari dilakukan, biasanya baru benar-benar hilang tadi. Jangan lupa begitu udah kejadian, apa itu kan udah mulai benjolan tadi ya, ke depannya kalau masih produksi ASI, kalau emang bengkak banget, Mams, keluarin sekitar setengah durasi dari menyusui biasanya, gitu. Jadi jangan dibiarin kenceng juga, Mams. Kenceng salah, tapi dikosongin total juga salah. Jadi hanya ngurangin apa namanya ketidaknyamanan mama aja. Nanti lama-lama percaya deh, tiba-tiba ASINya benar-benar udah nggak produksi lagi. Gara-gara kita mulai skip nyusui. Tapi bukan berarti benar-benar skip banget. Kalau skip banget masih bengkak. Jadi skip tapi ngeluarin cuma dikit, nggak total. Itu apa tips yang kalau ngerasa sakit dan gak nyaman. Pokoknya usahain banget mah, begitu sakit langsung dipijit sendiri aja dulu. Kalau mama terlalu skip kelamaan, nanti malah takutnya jadi mastitis. Kalau mastitis soalnya nggak enak banget, itu harus masuk antibiotik, Mams, harus minum obat. Terus anaknya kalau lagi nem suka marah-marah, gimana ya? Ini sih memang apa namanya kalau bisa ya sebelum anaknya tuh ngerasa lapar, boleh dikasih cemilan. Misalkan kayak makannya diperbanyak nih, Mam. Ini udah pasti sih hukumnya tuh kayak gitu. Ketika kita ngurangin nyusuinnya, makannya yang diperbanyak. Misalkan makan siangnya anaknya nih tipe yang small eater, makannya dikit-dikit. Nggak apa-apa, misalkan sedikit gitu. Tapi sering, misalkan makan utamanya jadi 3-4 kali gitu, tapi dengan frekuensi yang nggak terlalu banyak, jadi anak juga nggak ngerasa tertekan makannya gitu, enjoy, terus cemilannya juga diperbanyak. Jadi kalau pengen anak bisa menyapi dengan lancar, pastikan bikin dia kenyang, Mam. Berbagai macam cara lah tuh kita cari biar dia tuh tidak terbangun juga di malam hari. Terus solusinya kalau dia udah dibikin kenyang tapi masih bangun di malam hari, coba mama cross check itu waktu makannya kapan, apakah benar-benar 1 jam sebelum tidur. Kalau 1 jam sebelum tidur, rata-rata kalau saya perhatikan ke anak saya sendiri ya, itu perutnya suka sakit, kebangun tengah malam karena sakit perut, malah nangis, rewel, kolik gitu ya. Jadi kalau saya solusinya biasanya saya pijet sebelum tidur. Makannya itu bukan 1 jam, tapi 2 jam sebelum. 2 jam sebelum tidur itu batas maksimal, jadi nggak boleh terlalu mepet sama waktu tidur. Kalau terlalu mepet, efeknya antara dia kolik atau dianya nggak bisa tidur, jadi malah aktif terus, kayak lebih ngaret waktu tidurnya. Coba 2 jam sebelum tidur, dikasih makan, dan belajar pijet bayi tuh kayak gimana, Mams. Pijet area perut, itu biasanya ngurangin banget yang namanya kolik tadi. Gitu, Mams. Lebih enak tahu, Mams, kalau kita bisa mijit anak kita sendiri. Jadi kita juga nggak ketergantungan sama tukang pijet. Misalkan anak sakit harus appointment dulu sama tukang pijet. Misalkan ya kalau kita ngerti cara pijet, kapanpun anak lagi rewel langsung kita pijet, langsung tenang. Itu enak banget sebenarnya. Gitu. Ini sebenarnya jawab pertanyaan aku juga sih. Ada nggak sih pijat laktasi gitu ya? Ini kalau misalnya nyapi itu kan pasti bengkak-bengkak gitu kan ya dok ya. Jadi harus perlahan ya dok, berarti dikeluarin gitu sedikit-sedikit ya dok ya. Iya. Oh ya nih dari peserta ada yang mau nanya langsung nggak nih tatap muka sama dokternya? Ayo mak-mak nih ada yang mau nanya langsung nggak nih? Raise hand kalau ada yang mau. Oke, kita langsung baca pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Ratna. Oh ini nih,
Dokter, terima kasih jawabannya. Maaf mau tanya lagi, dokter. Kalau kasusnya di umur 6 tahun ya, dok, dia masih nenen. Padahal nenen udah nggak keluar. Apakah ini indikasi masalah di oral motornya ya, dok? Atau perlu sounding lebih lama lagi? Terima kasih. Ini nenen atau kayak empeng gitu ya, dok ya? Mungkin. Bagaimana nih, dok? Udah dijelasin di situ ya, neneknya udah nggak keluar, jadi pasti ngempeng ya. Pasti ngempeng. Ini ada indikasi masalah di oral motornya nggak ya, Dok? Gitu. Sebenarnya baik kalau meneteknya aman. Terus ini mah yang harus aku tahu, ini dia perkembangan bicara gimana? Biasanya sih anak tuh kalau DBF tuh pada ini ya, pada bagus justru perkembangan bicara dan oral motornya rata-rata ya. Gitu. Kalau DBF tuh sebenarnya secara nggak langsung ngajarin mereka untuk ngerangsang oral motor sebenarnya, Mams, gitu. Kalau emang mama ngerasa perkembangannya baik sesuai usia, apalagi 6 tahun udah mau SD kan, gitu. Kalau bisa sih ini harus benar-benar di sounding, mah. Bilang kayak misalkan, nanti begitu dia masuk SD kan, masa kamu nggak malu, udah SD masih nenek, misalkan gitu. Dia biasanya nanti akan malu kalau ketika dia misalkan masih menenen, teman-temannya udah enggak gitu. Ya itu perlu sounding yang sabar-sabar ya Bunda. Gitu. Oke, lanjut ya, dok. Ini dari Sheila.Cardo. Oh iya, ini ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Dari mamanya nih, ada yang mau ngobrol langsung, mau open cam langsung nama dokternya. Kayaknya sambil nyonding buat nyapi juga nih kayaknya. Mamanya nih. Oke, kita lanjut ya pertanyaan dari Sela.Kandau. Selamat malam, dok. Saya Sela dari Jakarta Pusat. Mau minta saran aja sih, anak saya usia 20 bulan. Saya sih pengen nanti pas 2 tahun menyapi, tapi akhir Juli nanti saya akan dinas keluar kota 10 hari dan keluarga menyarankan kalau ini waktu yang pas untuk saya menyapi anak. Menurut dokter gimana? Bulan lalu saya dinas 7 hari sih anaknya bisa tidur tanpa DBL dengan cara digendong-gendong, tapi pas saya pulang anakku ingat dan langsung minta DBF lagi. Sejujurnya mungkin ini mamanya yang nggak siap sih ya, dok ya. Rasanya pengen nanti aja nyapinya di bulan Oktober pas di ulang tahun nih berarti ya. Nanti jangan nanti Juli katanya. Mohon sarannya, dok. Makasih. Maaf panjang katanya. Oke, gimana nih, dok? Iya, ini jelas sih kalau orang tuanya belum siap, apalagi mamah ya. Kadang kita kayak takut, aduh takut anakku nanti kalau udah lepas dari menyapi, dia udah asik dengan dunianya sendiri gitu ya. Takut kehilangan momen-momen itu. Jadi memang selama mamahnya belum siap, pasti akan susah, Mam. Jadi mama harus benar-benar buletin dulu nih tekad dan niatnya nih mau kayak gimana. Pokoknya ketika mama tuh udah yakin jelas goalsnya mau kemana, itu akan lebih mudah ketika dibanding mama setengah-setengah juga kayak gini, kayak ngerasa sedih ngelihat dia, aduh bentar lagi dia mau udah nggak netek lagi sama aku takut dia jadi jauh sama aku, udah nggak deket lagi, misalkan seperti itu ya. Nah, ini hanya perlu apa ya, mama meyakinkan diri aja, mama siapnya kapan. Mama cari apa ya, cari kayak misalkan plus minusnya kalau dia masih menyusu tuh apa. Misalkan kalau dia masih ketergantungan menyusu, ya mama jadinya kalau lagi jalan-jalan akan apa ya, masih harus sibuk untuk BBF dan semacamnya. Jadi kayak mama untuk meyakinkan diri gitu. Biar lebih yakin, oh ya udah aku siap deh mau nyapi anak, biar aku juga lebih leluasa, bisa pakai baju non busui lagi gitu kan. Terus juga istilahnya kalau di luar jadi nggak repot lagi, nggak perlu mikirin nyusun gitu ya. Sambil mama ya memang harus persiapkan. Ini kan emang mau 10 hari ya. Biasanya ibu-ibu yang pada umroh 9 hari aja tuh kadang suka jadi bener-bener fase menyapi. Cuman jangan sampai dadakan, Mams. Itu mungkin yang menyebabkan si anak kenapa yang pas dinas 7 hari kemarin masih nyariin. Karena mama mungkin nggak ancang-ancang. Kalau mama ancang-ancang dari sekarang pelan-pelan, kayak yang udah saya jelasin tadi, bikin dia kenyang, bikin capek dulu anaknya sampai habis baterainya ya istilahnya gitu. Terus di sounding, digendong tiap mau tidur dari posisi mamahnya masih ada. Jadi nanti ketika dia benar-benar kepisah sama mama 10 hari, pas balik, mungkin aja dia benar-benar lupa, tapi pastikan mama udah siap mental. Si anak tiba-tiba udah nggak nyariin nenek, udah cuek sama nenek. Nah itu yang mama harus siap mental itu tadi. Gitu, Mams. Ya.
Oke, lanjut ya dok ya. Satu pertanyaan lagi. Boleh ya dok ya? Ini masih dari Maalin Zia dari Lombok. Kemarin coba menyapi nih dok udah 12 jam, tapi payudara rasa sakit terus aku kasih lagi deh. Gimana biar nggak sakit ya? Oh, ini kayak yang tadi ya dok ya. Dengan laktasi-laktasi tadi gitu dok ya. Oke, ada lagi yang mau tanya atau mau ini? Ayo kita raise hand, kita ngobrol bareng sama dokter. Ini dokternya dokter keren banget nih, hebat. Ini proses ininya laktasinya banyak banget. Ini kan aku ini dok kerja di ruang bayi. Ya. Kalau di sini kan mungkin edukasi tentang mengasihi gitu kan tentang laktasi. Ayo bu, apa nyusui apa pompa gitu kan nasinya buat bayi-bayi yang di sini, buat bayi yang dirawat gitu kan per 2 jam 3 jam sekali. Nah ini buat aku ya sendiri nanti mau menyapi di bulan Oktober ini masih kayak dek nanti pas ulang tahun kedua stop ya dek, pas 7 bulan kedua udah ya dek gitu. Dia kayak udah kayak gitu kayak patah hati aja gitu mungkin emak-emak ini sama kali ya kayak gitu kan kayak udah nangis kayak nggak mau gitu dok. Ya ampun ini bener-bener ya nggak nggak tega ya dok ya sebenarnya proses menyapi ini ya dok ya. Aku langsung baca kesimpulannya aja gimana dok. Atau nih ada gimana dari panitia ada pertanyaan terbaik kan kita dari Jeng Jeng, ada 2 nih dari panitia, 2 pertanyaan terbaik, yaitu dari Mak Umah Madriatul. Ada Mak Umah di sini, Mak Umah. Halo, ada. Halo ya Mak. Gak apa. Ya, maka selamat ya Mak, jadi penanya terbaik pada malam hari ini. Kemudian, oh iya, on cam dong Mak, on cam. Bisa on cam nggak Mak nih? Asik katanya. Ya asik Mak, ayo on cam Mak, mau nggak? Lagi nyusuin, oh iya. Udah siap nyapi belum nih Mak? Mak Uswah, udah siap untuk menyapi? Atau masih belum tega? Siap nggak siap sih ya? Memang ini kesiapan ibunya buat menyapi. Masih setengah hati katanya. Masih setengah hati untuk menyapi nih dok. Oke. Ini pertanyaan terbaik kedua. Siapa ya? Jeng dari Mak Ratna. Mak Ratna di sini ada nggak Mak Ratna? Halo Mak Ratna. Oh, ini belum siap bun gitu. Oh masih ada. Mak Ratna bisa on cam dong. Halo tuh ada Mak Ratna di sini. Halo Mak. Halo, habis nyuapin. Habis nyuapin makan yang kenyang ya nak ya. Iya tante. Makan yang kenyang nanti kamu disiapi. Selamat ya Mas sebagai pemenang Makasih ya, yang makasih terbaik. dokter, makasih ilmunya juga. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini kesimpulan dari webinar kita kali ini. Oh iya, sebelum kesimpulan, aku kesimpulan mulu nih. Kita foto bareng-bareng yuk, nih kayak mumpung kayak masih lengkap nih. Ada 24 peserta. Oke, kita foto bareng ya. Oke, kita foto bareng. Slide 1, 2, 3, senyum. Oke. Ya, ada apa? On cam semua katanya Mbak Ani nih. Udah nih ya, foto lagi nggak nih? Foto lagi ya. Bebas dong nggak ya bebas. 1, 2, 3. Oke, wah itu lucu banget tuh. Ada yang lagi berhitung angkanya ya. Oke, kesimpulan pada webinar kita kali ini yaitu proses menyusui itu sebagai pelajaran anak untuk saling percaya dengan ibunya ya.
Dan proses menyapit prinsipnya itu perlahan, jangan mendadak. Jadi perlahan tapi pasti gitu ya, agar menyusui awal itu dengan cinta, diakhiri juga dengan cinta. Jadi nggak ada kata patah hati akan nenen gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya udah gabung di webinar kita. Sama-sama Bunda, makasih buat antusiasnya dan pertanyaannya yang keren-keren banget ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Lain kali kita bisa pijat laktasi untuk berhenti ini kali ya, Dok. No bengkak-bengkak kali ya, Dok ya. Ya, bisa. Ya, boleh kalau ada webinar lagi sama Dok Dea ya. Ya. Oke, dadah. Oke, makasih ya, Ma. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Makasih dokter. Sehat semuanya. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Dokter.